seorang perempuan untuk menghadap Musailama al-Kadzab bisobiyin dengan bawa anak kecil juga. Famasaha ra'sahu, maka mengusap siapa Musailama ra'sahu kepada kepalanya anak kecil itu. Fatasalla'a wa baqiyas sal'u fi naslihi, maka menjadi botak siapa anak kecil itu. Wa baqiyas sal'u, dan tetap apa botaknya itu fi naslihi, untuk keturunan anak itu, untuk orang selanjutnya ini ya. Jadi termasuk juga apa mukjizatnya Nabi ya. Ini ada kasus dulu pada masa Nabi, bahwa ada seorang perempuan mempunyai anak botak ya. Rambutnya tidak tumbuh sama sekali, itu datang kepada Nabi. Maka akhirnya oleh Nabi ya diusap kepalanya, itu diusap ya. Seketika itu juga langsung tumbuh rambutnya dan penyakit botaknya itu menjadi hilang gitu. Jadi hilang. Kemudian ya ada orang Yamama, yaitu pengikutnya Musailama al-Kadzab itu, pengikutnya kan dia kan mengaku Nabi juga, mengaku Nabi tandingan. Tempatnya di Yamama itu ada datang juga seorang perempuan kepada Musailama juga dengan kasus yang sama, bahwa anak ya yang ndak botak, anaknya ndak botak, cuma minta barokah mungkin dengan Musailama itu. Lantas oleh Musailama kepalanya itu diusap, akhirnya yang ndak botak justru menjadi botak ya. Dan sampai keturunannya pun juga menjadi botak terus ke belakang gitu ya. Jadi botak ya. Jadi kebalikannya, yang tidak botak ya jadi botak, yang botak jadi sembuh ya, jadi sembuh ya. Karena yang pertama itu adalah nabi, yaitu nabinya Allah. Yang kedua itu adalah pendusta kan, kayak itu pendusta ya, menjadi penentang kepada nabinya Allah itu. Terus keturunannya sampai anak cucunya ke belakang terus botak terus, tidak sembuh ya. Bukan hanya yang orang yang pertama, anak yang pertama, bukan, sampai anak cucunya ke belakang jadi botak ya, jadi orang itu. Jadi botak turunan jadinya ya, botak turunan ya. Turunan dari Musailama mungkin. Terus selanjutnya ya, wa kasara sayfu ukasata yauma badrin fa'atahu sallallahu alaihi wasallama jidlan min khatabin. Wangkasaro, dan menjadi pecah, patah ya. Sayfu ukasata, siapa apanya, apa pedangnya Sayyidina Ukasha yauma badrin, pada waktu terjadinya perang Badar. Fa'atahu sallallahu alaihi wasallam, maka memberi kepada Sayyidina Ukasha siapa Rasulullah, jidlan kepada sebuah tongkat ya, min khatabin, dari pohon kayu bakar ya. Fasara fi yadihi saifan, maka jadi pohon yang diberi Nabi itu fi yadihi, di tangan Sayyidina Ukasha, saifan adalah menjadi pedang. Walam yazal ba'da dzalika indahu, dan terus menerus ya ba'da dzalik, setelah kasus perang Badar itu ya, pedang itu menjadi miliknya Sayyidina Ukasha. Ini seolah-olah pedang terbuat dari kayu ya, pedang terbuat dari kayu. Di dalam tadi waktu peperangan di perang Badar ya, pedangnya Sayyidina Ukasha itu patah ya, sehingga dia itu tidak punya pedang. Akhirnya oleh Nabi dikasih kayu bakar, sepotong kayu bakar gitu ya. Maka sepotong kayu bakar yang diberikan oleh Nabi kepada Sayyidina Ukasha itu akhirnya berubah menjadi pedang yang ampuh begitu menghadapi lawan gitu. Dan setelah itu apa jadi kayu bakar lagi? Enggak, terus jadi pedang untuk selama-lamanya ya, untuk selama-lamanya. Jadi ada pedang asli terbuat dari kayu ya, seperti itu. Disulap seperti itu umpamanya sulap ya, tapi itu bukan sulap, tapi itu mukjizat ya, mukjizat ya, mukjizat.
Itu termasuk sesuatu yang luar biasa yang tak mungkin terjadi ya di tangan orang biasa. Paling-paling umpama disulap ya pada akhirnya ya balik lagi menjadi kayu lagi kan kayak gitu. Ini tidak terus jadi pedang. Akhirnya terus jadi senjata pemungkasnya Sayyidina Ukasha untuk masa-masa berikutnya ya. Berarti yang lainnya mungkin cukup iri kepada Sayyidina Ukasha ya. Soalnya ada pedang terbuat dari kayu ya, yang luar biasa yang tidak dipunyai oleh Sayyidina yang lain kan kayak gitu. Tidak ada yang punya kayak gitu. Wa'azat qudyatun bil handaki an ayyakhudhal mu'awwilu fadarabaha sallallahu alaihi wasallam fasarat kasiban ahyala. Wa'azat dan kuat qudyatun apa kerasnya tanah bil handaki di handak sana. An ayyakhudhal mu'awwil dari mengambil kepada tanah itu al mu'awwilu siapa orang yang minta bantuan, minta tolong ya. Fadarabaha maka memukul kepada kudya itu atau tanah keras itu sallallahu alaihi wasallam siapa nabi fasarat kasiban maka jadi kudya itu tanah yang keras itu ya, kasiban menjadi bukit pasir ya, ahyala yang mengalir sepertinya air itu. Jadi pada kasus penggalian Handak dalam perang Handak itu ya, kan sahabat mengeluh ya, yang gali itu mengeluh karena tanahnya ya keras sekali itu ya, sampai berapa lama untuk bisa menyelesaikan Handak yang dibutuhkan itu ya, untuk pertahanan perang di perang Handak itu. Laporan kepada Nabi kan kayak gitu. Setelah laporan kepada Nabi maka tanah itu dipukul oleh Nabi ya, akhirnya menjadi gembur ya, menjadi gembur sehingga mudah sekali untuk menggalinya itu ya. Tidak berapa lama ya selesai tugasnya mereka itu untuk menggali Farid sebagai pertahanan di sekitar di pinggiran kota Madinah itu, pinggiran kota Madinah. Jadi musuh tidak berani masuk ke kota Madinah, tidak berani karena terhalang oleh parit itu yang cukup dalam ya, cukup dalam dan lebar. Kan kalau tidak ada kasus dipukul oleh Nabi ya paling-paling 15 hari paling-paling ya dapat berapa meter kan kayak gitu. Kerasnya tanah luar biasa di situ kan gitu. Tapi setelah dipukul oleh Nabi menjadi gembur, tanahnya itu menjadi gembur gitu. Jadi empuk lah ya, sepertinya ya, seperti air mengalir lah pokoknya itu, seperti air mengalir itu. Akhirnya ya selesai tugas itu, selesai untuk jadi pertahanan sehingga musuh tidak berani masuk ke kota Madinah. Terus mereka itu ngepung sampai berapa hari di luar kota Madinah, tapi akhirnya ya Allah mendatangkan azabnya kepada mereka. Terus kemah-kemah mereka itu semuanya itu dihambur-hamburkan oleh angin kan kayak gitu. Akhirnya mereka semua itu ya berlarian semuanya itu, tidak jadi perang. Ya untung ada bertahan di luar kota Madinah, di batas kota Madinah, di luarnya itu. Andai kata sampai musuh masuk ke Madinah itu kan berarti namanya Madinah itu dikepung, diserang ya. Ini tidak sampai. Atas usul dari yang namanya sahabat Salman Al-Farisi itu ya. Jadi pengalamannya di Persia itu dituahkan ya dalam Islam kan gitu. Persia itu ya orang Persia memeluk agama Islam ya. Terus pengalaman di Persia itu yang berperang dengan Romawi untuk sepanjang masa ya, itu pengalamannya diterapkan di Islam ya, di Islam. Akhirnya ya jalan seperti itu. Wa masaha sallallahu alaihi wasallam ala rijli rajulin wa kadhin kasarat fakanat ka'annaha ya lam yashkuha ya ka'annaha lam yashkuha. Wa masaha dan mengusap siapa Rasulullah ala rijli rajulin atas kakinya seorang laki-laki, wa kadhin kasarot dan telah patah apa kakinya itu,
Fakanat, maka ada kaki yang patah yang diusap oleh Nabi itu ka'annaha lam yaskuha, seolah-olah ya dia itu tidak pernah mengadu sakit lagi kepada kakinya itu karena diusap oleh Nabi itu. Qattu, sama sekali. Sepertinya tidak terasa ada apa-apa, menjadi kembali semula ya. Itu lebih dari banyu urip ya, istilah sekarang kan ada istilah banyu urip. Tapi itu lebih dari itu ya. Tidak ada orang patah kakinya ya, entah jatuh entah gimana dalam peperangan, pecah kakinya patah terus diusap oleh Nabi sekaligus ya langsung kembali asal, kan kayak tidak pernah mengeluh sakit lagi dalam kakinya yang patah itu. Ampuh betul ya, ampuh betul. Wa mu'jizatuhu sallallahu alaihi wasallam aksaru min ayyah suraha aw yajma'aha diwanun. Adapun mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam aksaru adalah lebih banyak min ayyah suraha, dari menghitung kepada mukjizat itu, aw yajma'aha, atau mengumpulkan kepada mukjizat itu diwanun, siapa? Pencatat sejarah atau orang-orang ahli sejarah. Nah, artinya yang ditulis di sini ya tidak seberapa, masih banyak yang lebih dari itu ya, banyak. Tak seperti yang dihitung atau yang dikumpulkan oleh penulis-penulis sejarah tentang mukjizatnya Nabi ya. Di sini kan cuma segelintir, cuma sebagian, makanya ada ungkapan ya, nubdatun mim mu'jizati, sebagian dari mukjizatnya Nabi. Berarti masih banyak lagi yang lebih dari itu yang tak ditulis oleh para pencatat atau para penulis sejarah itu. Ini sekarang yang bisa setelah ini ya, ceritanya ini cerita sedih ya. Ini sebentar lagi nih ceritanya cerita sedih. Soalnya judulnya wafatuhu ya. Wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mulai kemarin ceritanya itu cerita ya hebat ya, senang begitu ya. Tapi di sini ceritanya ya cerita sedih ya. Wafatuhu, yaitu wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuwfiya Sallallahu Alaihi Wasallam wa qad balagha salasau wa sittina. Telah meninggal siapa Rasulullah, wa qad balagha, dan telah sampai siapa beliau dari usianya ya, salasau wa sittina, kepada 63 tahun pas ya, 63 tahun pas. Waqila ghairu dzalika, ada qil mengatakan ya enggak 63. Kapan itu? Yaumal isnaini, pada hari Senin ya, hinastadad duha lisnatai asyarata ya, lailatan khalat min rabi'il awwali. Hinastadad duha, ketika ya, telah cerah waktu duha itu, waktu pagi ya, lisnatai asyarata ya, lailatan ya, tanggal 12 lewat ya, khalat min rabi'il awwali, dari bulan Rabiul Awal. Wa maridho, dan sakit beliau, arba'ata asyara yauman, selama 14 hari. Wa dufina lailatal arba'a atau arbi'a sama ya, dan dikebumikan beliau lailatal arba'a, pada hari Rebu ya. Jadi Nabi wafat usia 63 tahun ya. Beliau memimpin Islam, mengembangkan Islam ada di dua periode, ada periode Mekkahnya ya, ada periode Madinahnya. Katakan periode Mekkahnya itu 13 tahun, katakan begitu. Terus periode Madinahnya 10 tahun. Jadi semuanya adalah
ada 60 ya, 63 ya, 63 tahun. Itu pada waktu sudah Islam. Udah usianya yang Nabi terima wahyu yaitu usia 40 tahun tambah ke depan ya. Jadi di Mekah itu 12 tahun lebih begitu. Madinah ya 9 tahun lebih. Jadi pasnya ya kira-kira ada sekitar 22 tahun lebih dikit ya. Itu masa kenabiannya. Terus ditambah dengan masa sebelum Nabi mulai kecil sampai diangkat jadi Nabi karena usia 40 ya. Kan bisa diakumulasikan jadinya semua itu bisa dikatakan 60 kan kayak gitu. 60 ya. Kurang lebih 60. Tepat pada hari Senin berarti lahirnya juga hari Senin, juga wafatnya juga hari Senin. Bulannya itu persis sama-sama bulan Rabiul Awal. Jadi 3 itu sama untuk Nabi. Lahirnya ya, hijrahnya ya, sama-sama bulannya sama, harinya sama, tanggalnya sama, terus wafatnya juga sama. Ya. Jadi kalau ingin tahu harinya, lahirnya ya itu dah, bulannya ya itu dah, cuman yang beda tahunnya. Kalau tahunnya tidak beda berarti ya tidak hidup namanya ya. Jelas beda tahunnya ya, karena beda ya maka tidak bisa dihidup berarti Nabi itu. Jadi Nabi sakitnya cuma 14 hari. Tapi walaupun sakit bagaimana sudah luar biasa, tapi Nabi masih sempat ya keluar menemui sahabat-sahabatnya itu yang menitipkan pesan ya tentang Islam itu, tentang Islam ke belakang sepeninggal beliau itu. Walamma hadarahul mautu kana indahu qadhun fihi ma'un faja'ala yudkhilu yadahu fihi. Dan ketika telah datang kepada Nabi al-mautu, apa tanda-tanda kematian, kana indahu qadhun fihi ma'un, ada di dekat Nabi itu apa sebuah mangkok atau ya satu mangkok ya. Fihi ma'un, di dalamnya itu berisi air. Faja'ala, maka jadi Nabi yudkhilu yadahu adalah kepada memasukkan tangannya fihi, di dalam mangkok itu. Wa yamsahu wajhahu, dan mengusap beliau itu kepada mukanya sambil berdoa, Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Ya Allah, mudah-mudahan engkau memberikan pertolongan kepadaku ya, ala sakaratil maut, ya menghadapi ya sulitnya yang namanya kematian itu. Ya Nabi masih berdoa kayak gitu ya, Nabi. Gimana kalau orang yang biasa ya menghadapi mati itu kan kayak gitu ya. Makanya ya kita selalu berdoa ya, doanya itu salamatan fitin wa afiyat dan seterusnya itu ya, la sakaratil maut kan itu ya. Itu Nabi sendiri ya masih berdoa kayak gitu ya. Jadi ngambil air diusapkan ke mukanya itu ya, terus sambil berdoa, Allahumma a'inni ala sakaratil maut ya. A'inni dari a'ana yu'inu, a'in gitu ya, kan fi'il amar gitu ya. Di a'ana yu'inu i'anatan, yang memberi pertolongan kan gitu. Jadi a'inni ya, ala sakaratil maut, untuk menghadapi sakaratil maut. Wasujia ya biburdin habrotin, dan diselimuti Nabi itu dalam sakitnya itu ya, biburdin habrotin, dengan selimut yang berwarna putih tulang ya, berwarna putih tulang. Wadahisa ashabuhu, dan menjadi bingung siapa sahabat-sahabat Nabi. Fa'angkara Umaru wafatahu sallallahu alaihi wasallam, dan mengingkari, artinya tidak percaya siapa Sayyidina Umar ya, wafatahu, kepada wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Wa akhrasa Utsmanu, dan menjadi bisu Sayyidina Utsman itu, tidak bisa ngomong. Wa aq'ada Aliyun, dan menjadi terduduk Sayyidina Ali itu. Walam yakun fihim asbatu minal Abbas, dan tidak ada di tengah-tengah mereka para sahabat itu asbatu minal Abbas wa Abi Bakrin, siapa orang yang lebih tenang ketimbang dengan Sayyidina Abbas dan Sayyidina Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Jadi pada waktu Nabi itu sakit ya, terus diselimuti dengan selimut seperti itu, jadi sahabat-sahabat dekatnya itu yang menjadi bingung semua itu, jadi bingung. Malah Sayyidina Umar marah-marah kalau dikatakan Nabi itu wafat itu, sepertinya tidak percaya itu, ya, tidak percaya. Sayyidina Utsman ya menjadi bisu, tidak bisa ngomong, ditanyain apa ya tidak ngomong, tidak jadi ngomong. Ya. Saking susahnya ya mau ditinggal orang yang sangat dicintai, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih-lebih Sayyidina Ali di samping juga masih keluarga juga menentukan kayak gitu. Ya. Itu jadi terduduk, tidak bisa berbuat apalah pokoknya itu. Ya. Hanya yang tenang menghadapi peristiwa seperti itu, yaitu Sayyidina Abbas dan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhum, itu tenang menghadapi situasi seperti itu. Ya. Sebab beliau itu ya meyakini ya untuk memberikan pertanda kepada Allah ya bahwa keimanannya mereka itu bukan hanya iman kepada Nabi pada waktu masih hidup, sampai mati pun masih tetap iman kepada Nabi, kan kayak gitu ya. Jadi sahabat sepertinya itu menghadapi meninggalnya Nabi itu ada dua versi ya, ada yang susah, ada yang biasa-biasa saja, kan gitu. Itu kan pertanda. Kalau masih ada Nabi, kita iman kepada Nabi ya wajar, karena masih ada orangnya, kan kayak gitu. Dan yang hebat itu ya sudah tidak nutut kepada orangnya tapi masih iman kepada Nabi, kan kayak gitu. Ya. Untuk membuktikan kepada Allah bahwa umat Muhammad itu iman kepada Nabi tidak hanya pada waktu ada Nabi, pada waktu tidak ada Nabi pun juga tetap beriman kepada Nabinya, kan kayak gitu. Ya. Ini sesuatu peristiwa yang luar biasa ini. Kalau kita kaji sedalam-dalamnya, termasuk peristiwa luar biasa. Kita kan tidak nutut, tapi kita masih selalu berselawat kepada beliau, kan kayak gitu. Ya kalau nutut berselawat wajar, ya wajar. Kita tidak nutut, hanya tahu cerita-ceritanya lewat buku-buku kayak gini kan, tapi kita masih mantap berselawat kepada beliau. Ya mudah-mudahan terus kita mampu ya ditakdir untuk selalu berselawat kepada beliau itu, biar kedapatan syafaatul udzmanya nanti, kan kayak gitu. Ya itu bingungnya sahabat ya kayak gitu, ya bingung karena ditinggal ya. Tapi yang tenang ini ya pikirannya seperti tadi itu loh ya, untuk membuktikan bahwa imannya itu tidak tanggung-tanggung ya. Pada masa hidupnya pun iman, nanti pada mata wafatnya pun masih tetap iman. Kemudian waqtalafu fi ghuslihi hal yakunu fi siyabihi au yujarradu anha. Kemudian ulama berbeda pendapat fi ghuslihi, di dalam waktu memandikan Nabi, dengan kebingungan, dengan perbedaan. Hal yakunu fi siyabihi, apakah ya memandikan beliau itu dimandikan sekalian dengan pakaiannya tanpa dilepas dulu ya, au yujarradu anha, atau beliau itu perlu dilepas dulu pakaiannya baru beliau itu dimandikan. Ya karena kehendak Allah ya, fawada Allahu alaihim an-nauma, maka menetapkan siapa Allah alaihim atas mereka an-nauma, kepada tidur. Jadi pada waktu mereka bingung gimana cara memandikan, apakah mau dimandikan dengan pakaiannya atau harus dilepas dulu pakaiannya, mereka tertidur. Jadi oleh Allah mereka itu ditidurkan. Kemudian pada waktu tidur itu ada suara, faqala qailun la yadri man huwa ada suara bilang ya, tidak diketahui siapa dia itu yang bersuara itu ya.
Pada waktu mereka tidur tahu-tahu ada suara lantang ya, igsiluhu fi siyabihi. Ya mandikanlah oleh kalian beliau itu dengan pakaiannya sekalian. Ada suara perintah kayak gitu. Mimpi ya seperti setengah mimpi lah, ya, setengah mimpi gitu. Tertidung tepan ya. Beda pendapat ya, apa dengan pakaiannya, apa dilepas dulu pakaiannya. Akhirnya mereka ternyeda ya. Pada waktu nyeda itu ya ada suara ya, mandikanlah beliau itu ya fi siyabihi dengan pakaiannya. Pantabahu, maka mereka baru bangun ya, ternyeda sadar ya. Wa fa'alu dzalika, baru mereka itu melakukan kepada memandikan Nabi langsung dengan pakaiannya tanpa dilepas dulu kan ya. Tanpa dilepas dulu. Walladzina tawallaw ghuslahu Ali wal Abbas. Adapun orang-orang yang memimpin ya, ghuslahu kepada pemandian Nabi atau memandikan Nabi itu yaitu Sayyidina Ali dan Sayyidina Abbas pamannya ya, wa waladahu dan dua putra Sayyidina Abbas yaitu Fadl dan Qasam ya. Fadl dan Qasam itu putranya Sayyidina Abbas, sepupu dengan Nabi berarti itu. Fadl sepupu ya, Qasam juga sepupu. Wa Usama wa Sakron ya maulayahu, dan lagi Usama dan Sakron yaitu pembantunya Sayyidina Abbas ya. Sayyidina Abbas putranya ikut memandikan, dua itu juga pembantunya ya, pembantunya yaitu budaknya yang sudah dimerdekakan itu namanya Usama dan Sakron ya, ikut memandikan juga. Tapi tidak selesai juga nanggungnya. Wa hadarahum Uwas ya wallahu alam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.